kedua, sekdanya harus yakin bahwa pimpinannya itu terarah. Begitu dilaksanakan, maka jadi kan apa yang terjadi hari ini? Logikanya sederhana. Pemda punya tagihan di penunggak pajak hampir 30 triliun. Apakah itu akan terbayar? Tidak, karena orang tidak akan membayar. Kenapa? Gus gede hutangnya 10, akhirnya 700. Yang 750 nggak akan dapat, yang 10 juta hilang. Saya lebih baik memilih 750 daripada 10 juta. 750 dalam kenyataan, 10 juta dalam impian. Benar tuh? Betul kan? Nah, ini kan kerangka dasar, kerangka sudah. Kemudian apa yang terjadi hari ini? Lonjakan. Mungkin kenaikannya, prediksi saya adalah kenaikannya bisa 50% dari total pendapatan yang direncanakan 12 triliun. Kenapa saya memikirkan itu? Karena saya lagi memikirkan bupati wali kota. Kenapa? Dia mengalami defisit anggaran yang akut, sehingga saya harus mendorong sedikit-sedikit melalui peningkatan pendapatan daerah. Maka bagi hasil kendaraan bermotor itu harus segera diumumkan. Tapi kemudian kenapa publik percaya? Karena saya bercerita dalam setiap hari. Ini saya berkomitmen 100% dana bagi hasil pajak adalah untuk jalan, tidak boleh untuk yang lain. Saya bikin surat 100% untuk jalan, 100% untuk jalan. Saya bikin kebijakan, saya umumkan, dan saya perlihatkan hari ini dalam pergeseran anggaran provinsi dari 600 miliar ke 2,4 triliun ini komitmen. Dan saya memulai itu. Saya nggak perjalanan ke luar negeri, perjalanan dinas saya potong setengahnya, baju dinas saya nggak usah ada, mobil dinas saya nggak usah, bekas saja. Anda tahu nggak? Saya pakai mobil bekas. Kenapa? Komitmen. Saya sudah berkomitmen hari ini. Rasa sakit itu harus dinikmati menjadi kebahagiaan. Kenapa? Karena saya menjadi gubernur. Karena menjadi gubernur, maka saya harus bersikap gubernur. Itu sikap konsistensi ini. Kalau dari situ lahir trust. Trustnya hari ini kan percaya. Ayo orang ke Samsat. Mana ada? Anda tahu kolom komentar itu Samsat hari ini yang dulu orang marah terus, KTP lah, iyalah, ngambek. Hari ini adalah pujian. Ini momentum rakyat punya kesadaran. Ya kalau yang lain ngomong lagi, Deddy Mulyadi teh musyrik, heukeun bae. Memang saya penggemar musik. Nah, ini kan harus dibuat. Nah, tapi ini nggak boleh dikhianati, Pak. Begitu dikhianati, nggak percaya lagi. Dan ini harus konsisten semua. Kenapa? Ini harus konsisten semua. Kenapa? Saya lagi membangkitkan spirit Siliwanginya orang Jawa Barat. Kenapa orang Jawa Barat? Penduduknya paling besar. Wilayah berbatasan dengan DKI Jakarta. Tetapi kenapa seperti kehilangan wibawa? Ini harus dibangkit. Nah, intuisi, misalnya kasus banjir, itu intuisi. Saya nggak kajian nggak. Saya harus pergi ke Bogor. Ketika saya pergi ke Bogor, saya lihat kenapa kebun teh berubah. Oh, dah. Ini punya siapa? BUMD Provinsi Jawa Barat. Mana yang punyanya? Ini sudah. Saya itu ketika datang ke situ, diundang menteri untuk bareng. Saya sudah perintahkan Satpol PP untuk menyiapkan apa? Sewa alat berat yang besar 4. Ternyata datang alat berat nuletik. Hari siap ulang nuletik. Pak, 500 setahun Pak. Itu diberi anggaran. Tidak masalah. Saya terus harus 4. Yang satu janji, saya tungguin sampai sore, nggak ada. Pak, yuk mobilnya Pak macet. Yuk. Bilang saya nyuruh itu seluruh lingkungan saya, tidak ada satu yang bisa datangin. Akhirnya teman saya yang telepon saya, Pak, saya kirim 4 yang besar-besar. Saya lihat Pak Deddy ada kesulitan, jalan. Dan dari situ akhirnya saya melihat, oh ini aliran sungai. Habis itu saya bertemu Bupati Bekasi, kita selesaikan bersama, gotong royong 500 miliar, hajar, ayo, semangat semua orang. Kali Bekasi harus segera dikeruk, pelebaran. Begitu turun Pak, kontomnya tidak bisa bekerja Pak. Kenapa? Sudah jadi sertifikat Pak. Kamu kenapa? Takut Pak. Tongsil. Kenapa? Ayo keluar ayo. Ayo jalan kamu bro.
demi kemanusiaan, demi keadilan. Ini adalah peristiwa yang luar biasa. Pemimpin harus tampil dan berani mengaku. Jalan kamu. Jalan. Ternyata proyeknya ada, Pak. 500 miliar. Jadi pekerjaan itu sudah 2 tahun tidak berjalan. Dan saya katakan terus jalan. Saya masuk lagi ke Gabus. Bongkar hari ini. Bongkar. Saya baru sadar setelah bongkar itu malamnya di WA teman-teman saya. Kang Deddy selamat. Selamat. Kunon. Eta teh jagoan di Bekasi nu pan hebat-hebatan di dinya. Untung nggak bejana ayeuna. Untuk aing sieun saya teh. Makanya Anda pemimpin itu jangan tipis kuping, jangan sekali-kali pemimpin terlalu banyak mendapat informasi. Bahaya. Kenapa? Mal tulus. Saya pemimpin itu tidak semuanya. Bila perlu pemimpin itu budek. Kenapa harus budek? Karena ketika Anda bertindak sesuatu yang itu banyak kepentingan orang, ekonomi, politik, Anda banyak ditelepon orang. Pak Deddy itu punya saya, Pak Deddy punya saya, Pak Deddy punya saya. Nah, kemudian kalau Anda budek kan enak. Ya kan, budek enak. Kenapa? Tegak dengi, dia kan ngebejaan. Kunaon bupati eta dicari main, kita pun tegak dengi. Eta mah budek bupati naon paling angkat. Ini penting, Pak. Nah, setelah itu baru saya lihat urai. Setelah itu apa? Baru sepanjang sejarah bangunan digusur didukung publik. Bongkar belah itu Pak, sikat belah itu Pak, sikat belah itu Pak. Tetapi kan tidak seperti itu. Memang pemimpin harus punya uang tunai. Kenapa? Masih. Anda tahu nggak pada akhirnya berapa? Itu kali Bekasi, KF, itu dijualnya 1 juta per meter. Kali berapa ribu, berapa puluh miliar. Nah, konektivitas kesadaran itu, apakah Deddy Mulyadi klinik? Enggak, saya rasional. Untuk itu saya berpikir, ini hujan harus segera dicari cara agar tidak deras. Maka BMKG, ternyata kita selama ini tidak pernah memanfaatkan BMKG sebagai mitra. Bayangin Jawa Barat, provinsi dengan tingkat bencana yang sangat tinggi, tidak punya radar satu. Memang setiap hari orang sini baca radar Karawang. Nah, kemudian saya akhirnya modifikasi cuaca dan sampai kemarin bisa terkendali. Dan insya Allah mudah-mudahan sampai Lebaran bisa terkendali. Kenapa ini dilakukan? Karena resiko dari banjir itu mahal. Pertanyaannya adalah apakah sekarang musim hujan ekstrim? Tidak. Hanya 20 sampai 30 mm rendah. Tapi kenapa sudah banjir? Daya dukung lingkungannya sudah tidak memenuhi syarat. Di Bekasi dan kota Bekasi serta Karawang, jumlah perumahan pemukiman tidak terkendali. Sawah dibangun di tengahnya perumahan sehingga rumahnya tenggelam. Di pinggir sungai dibangun perumahan, tingkat urban yang tidak terkendali, penduduk lokalnya lebih berpikir untuk mendapatkan uang dibanding mencintai lingkungannya tertata dengan rapi. Dan itu juga terjadi pada Purwakarta. Sudah seperti ini, maka harus ada cara berpikir, maka harus kembali kemana? Balik ke iman, balik ke induk. Kata orang Sunda itu adalah pulang kasarakan pangbalikan, lembur matu dayuh mane banyar karang pamidangan. Kata orang Jawa disebutnya balik ke diri. Nah, saya ini sebenarnya lagi ngajarin untuk balik, dan saya dulu mungkin 11-15 tahun yang lalu itu merasa kesulitan ngomong lingkungan, ngomong buhun, ngomong karuhun, ngomong tritangtu. Hari ini tidak. Kenapa? Ternyata hari ini orang sudah mulai sadar akan taubat. Cuman taubatnya sudah ekologinya udah hancur. Nah, makanya saya katakan taubat hari ini adalah taubat ekologi. Sadar akan mengembalikan tata ruang, sadar akan pendidikan yang sudah mengalami kesesatan dan penyesatan berpikir, sadar akan birokrasi dikembalikan pada fungsi dan perannya, sadar para penyelenggara negara harus sering tapa brata, sering berpuasa, sering saum. Untuk apa? Agar dia bisa menangkap sinyal. Kalau nggak bisa nangkap sinyal ya budek.
Kalau sudah budek, ya nanti nggak bisa lagi baca fenomena. Nah, kalau seperti itu maka tidak punya rasa, karena inti dari kehidupan itu, kepemimpinan itu dalam pandangan saya adalah rasa dan perasaan. Sehingga pemimpin itu orang melakukan, dia tidak boleh melakukan. Orang memakan, dia tidak boleh memakan. Orang ramai, dia diam. Ada saatnya berkumpul dengan ribuan orang dengan riang gembira, ada saatnya dia sendiri tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dengar suara knalpot pun dia tidak boleh. Kenapa? Dia harus ada ruang di mana dia ada keheningan. Sehingga saya jujur aja, sejak saya, apa yang setiap hari saya rasakan, tangis. Ini kok, ini ya, besok apa? Ini apa, kon alam begini, fenomena. Untuk itu ya tidak boleh lagi mengumbar syahwat. Ini penting. Jadi pertanyaan, kalau di era kerajaan, kenapa meninggalkan legacy yang begitu kuat sampai hari ini? Cerita Majapahit sampai hari ini, cerita Sriwijaya sampai hari ini, cerita Pajajaran walaupun situs-situsnya hampir tidak terlacak sampai hari ini. Kenapa? Karena waktu itu ada gelombang besar dalam ikatan moralitas dan emosionalitas antara pemimpin, senopati, hulu balang, dan seluruh rakyatnya dalam energi spiritual yang sama. Pertanyaannya adalah, kenapa hilang hulu balang? Kenapa? Gak ada ikatan, Pak. Orang bekerja menjadi kuli tunjangan, kuli perjalanan dinas, kuli honor. Karena menjadi kuli dia tidak ada lagi ikatan emosionalitas, spiritualitas, sehingga spiritualitasnya menjadi ritualitas. Karena menjadi ritualitas menjadi rutinitas. Karena menjadi rutinitas ya menjadi rutin upacara, rutin itu, rutin ini, sehingga nggak ada spiritualitas. Kalau saya sih memandang ruang upacara itu ruang spiritualitas. Kenapa saya tidak mau apel sampai hari ini? Karena kalau setiap hari nggak ada spiritualitasnya, yang ada rutinitas. Maka harus sekali-kali. Maka saya lebih memilih apel itu cuma setahun sekali aja, pas 17 Agustus, agar spiritualitas, bukan rutinitas. Kenapa? Karena apel itu menyiksa pegawai. Menyiksa pegawai bagaimana? Pimpinan apelnya, kepala dinasnya, kepala OPD-nya, sekdanya, bahkan gubernurnya, bahkan bupatinya, itu selalu marah-marah pada yang hadir apel. Kalau peserta apelnya 300, yang hadir 250, 2 jam dia ngomong di hadapan yang hadir. Nah, sia. Nu hadir mah geus teu dipapagan. Usia tah nu teu hadir 50 panggil isukan. Awas sia isukan teu apel, teu asup gawe potong tukina, ku aing turunkeun jabatan, eta lah itu hadir. Nah, di kita ini punya kebiasaan orang yang kerja itu yang dikritisi terus-terusan. Kalau kita punya anak rajin ngepel, rajin nyapu, rajin nyetrika, rajin masak, maka yang sering diomelin ibunya adalah anak yang rajin itu. Siapa ngepel teh bersih, siapa masak teh asin, siapa masak sapu teh kotor wae, nya nu geuna mah nu molor. Ini kan penting, Pak. Pemimpin terus baca kayak gini. Sekarang gitu kan, orang yang kerja kayak saya itu pasti dikritisi terus, pengamat semua muncul. Ya seneng kalau saya. Lebih keras dari itu. So, kenapa? Karena tidak akan sampai ke pulau kalau arusnya tidak kencang. Semakin arus kencang, semakin angin berembus, semakin gelombang besar, maka menuju pulau harapan akan semakin cepat dilakukan. Jadi tugas pemimpin itu adalah masuk ke dalam gelombang, dan tugas kita adalah mengelola gelombang. Nah, kalau ditanya saya, misalnya hari ini saya jadi gubernur mah nggak capek, kecil, ringan banget. Kenapa? 1, menguasai arus media. 2, punya aparat yang pinter-pinter dan cekatan. 3, punya anggaran yang besar, 31 triliun, yang mungkin saya targetkan 33 triliun tahun ini. Yang berat itu ketika jadi bupati, anggarannya kecil, tiap hari dihujat, dikafirkan, tidak menguasai media, usianya baru 35 tahun, tekanan dalam setiap hari, ketika di rumah tekanan makin berat, makin berat, makin berat. Dan bagi saya, justru itulah perjalanan saya yang bisa dilewati. Dan saya ngalamin sebuah peristiwa, AA waktu itu, kelas 2 SD,
Itu lari ke saya bawa stiker. Kemudian dia mengatakan, ayah mau dibunuh. Dan saya paham psikologi waktu itu lahir kebencian pada kelompok tertentu. Bencinya hanya luar biasa. Kenapa? Karena ayahnya terus-menerus diancam dan dihinakan. Dan saya mengatakan, sabar, ini adalah cara untuk melewati itu. Dan bisa melewati masa sulit itu dengan baik. Jadi Aula itu hidup dalam trauma psikologi yang berat, yaitu mengalami tekanan melihat ayahnya dicaci maki, dihina, dilemparin pakai batu, melihat rumah dinasnya dilemparin pakai batu. Tetapi bahwa seluruh rangkaian itu adalah dalam sebuah peristiwa hidup harus ada orang yang mau berkorban dan dikorbankan. Karena yang harus korban dikorbankan, maka kita masuki sebuah fase di mana fase kita bisa mengelola seluruh arus itu dengan baik. Nah, saatnya hari ini adalah mengelola arus dengan baik, dengan kinerja yang memadai. Saya ucapkan selamat buat Persatuan Perawat Indonesia terus mengabdi dengan baik. Ini kinerja yang memadai. Kenapa? Hari ini kerangka ideologis yang dulu menjadi kecemasan Kang EF di Jawa Barat, yang kanannya, hijaunya di Jawa Barat itu berat. Saya selalu meyakini, Kang, orang Jawa Barat itu tidak seperti itu. Saya selalu meyakini orang Jawa Barat itu tuturut mundi, kumaha ramena. Orang Jawa Barat itu selalu mengikuti kumaha ramena kamana hilu orang Jawa Barat. Itulah ciri khas orang Jawa Barat. Kenapa? Karena orang Jawa Barat itu kehilangan watak ideologisnya ketika Pajajaran bubar. Dan akhirnya dia pragmatis. Dia akan ikut pada siapapun yang rame dan menguntungkan. Sehingga kalau politik di Jawa Barat pasti kumaha ramena. Ini kerangka ya, ini kerangka, ini orang Sunda. Orang Sunda tuh wataknya seperti itu. Karena wataknya seperti itu, ya tahu pada akhirnya karena orang Sunda itu kehilangan pemimpinnya lama. Berapa ratus tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, kehilangan pemimpinnya lama, sehingga orang dari NTT itu begitu ketemu saya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kang Deddy, kenapa? Itu kerajaan Pajajaran sekarang hidup lagi ya? Gimana? Saya bilang nggak ada. Kalau enggak, itu di media sosial katanya, ini penobatan raja yang 500 tahun yang lalu. Kenapa? Oh enggak, itu acara di kampung saya. Itu pemahaman orang seperti itu, udah hilang 500 tahun. Dan mungkin hari ini orang sudah mulai ada harapan Jawa Barat kembali ada pemimpin. Karena ada pemimpinnya, saya tidak boleh lagi mengingkari titah saya. Saya harus konsisten mengembalikan tata ruang berbasis alam. Artinya gunung kudu awian, pengkop kudu balongan, lebak kudu sawah. Saya harus mengembalikan kembali leuweung tutupan, leuweung titipan, leuweung awisan, leuweung garakan. Saya harus mengembalikan. Kenapa? Karena bagi saya hanya dengan cara itu Jawa Barat bisa maju. Bekasi itu UMK-nya 5,5. Apakah kehidupan masyarakatnya bahagia? Karawang itu UMK-nya 5,4 juta. Apakah sejahtera? Jauh lebih sejahtera orang-orang Camas. Artinya bahwa pendapatan yang tinggi tidak diimbangi oleh lingkungan yang tertata, alam yang terpelihara, hanya akan melahirkan kegelisahan manusia. Jadi kalau ditanya, saya ini sekarang tuh keliling terus kemana-mana, saya pengen piknik ke Bali? Enggak. Pengen ke Singapura? Enggak. Kenapa? Saya tuh hanya pengen diam di rumah. Hiburan saya tiap hari apa? Foto sawah. Oh lagi apa? Pertumbuhan saya amatin. Loh, bahagia. Kan kalau kerangka berpikir pemimpin sampai ASN semuanya seperti itu, betapa efektifnya, betapa efisiennya.
Betapa hebatnya kita ini punya keyakinan pada lingkungan. Betapa hebatnya anak-anak kita nanti tumbuh dalam watak lingkungan pendidikan yang adaptif, lingkungan pendidikan yang cerdas. Anak-anak bisa memberdayakan sampah menjadi nilai ekonomi. Anak-anak bisa melukis di ruangannya menjadi yang indah. Anak-anak bisa berjalan kaki ke sekolahnya sambil bercandaria. Anak-anak di ruang kelasnya hubungan guru dengan muridnya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Guru tidak mau meninggalkan ruang kelasnya karena dia ingat dan sayang sama anaknya. Murid-murid juga kangen bertemu gurunya. Ini yang saya inginkan, cinta. Kepala sekolah ingin tetap di sekolah, pulangnya sore saking betahnya di sekolah. Pegawai negeri mencintai ruang kerjanya, semua orang, dan menganggap pekerjaan adalah perjalanan tangga menuju spiritualitas yang sejati. Kebahagiaan abdi negara adalah ketika seluruh rakyatnya dalam keadaan penuh perutnya, cerdas otaknya, bahagia rasanya, nyenyak tidurnya, penuh harapan. Itulah kebahagiaan seorang ASN. Cita-cita itu, tunjangan-tunjangan itu menurut saya hanya stimulus. Kenapa? Kenaikan tunjangan juga menimbulkan problem baru. Tahu saya. Begitu naik tunjangan, kan pinjaman Bank Jabar naik lagi. Bukan itu. Mari kita berguru, Pak. Di era Pak Harto, bagaimana ASN? Gajinya kecil, disuruh sama pimpinannya nggak pernah berhenti-berhenti, tapi dia memiliki totalitas pengabdian. Sampai hari ini, saya kemarin di Citanduy itu bertemu dengan orang. Kenapa? Dia mohon pada saya, Pak, fungsikan lagi saya menjadi pengatur air Citanduy. Kenapa? Saya mencintai Citanduy ini, sedangkan pegawai barunya itu datang pagi siang balik lagi. Dia nggak, saya mencintai. Ingat loh, pegawai negeri zaman dulu itu melekat pada pekerjaannya. Zaman sekarang tidak melekat. Dulu hormat anak buah pada pimpinannya. Ini frame yang harus dibangun kita. Dan saya ingin membangun semangat spirit orang Jawa Barat, memiliki rasa harga diri, martabat yang kuat, agar kita menjadi bangsa yang besar. Jawa Barat ini menjadi motor dari pergerakan pembangunan, dan kita adalah penentu keberhasilan negara. Penduduknya 50 juta, angka kemiskinan di Jawa Barat tinggi, Indonesia akan tinggi. Angka pengangguran di Jawa Barat tinggi, Indonesia akan tinggi. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia rendah, dari Jawa Barat rendah, Indonesia akan rendah. Kita ini menentukan. Karena kita penentu, maka kita harus menjadi orang-orang yang mampu menentukan, bukan yang ditentukan. Lama kita ini menjadi pengikut siapapun, dan kita hari ini saatnya kita bangkitkan diri, menatap masa depan, bangun kinerja dengan baik. Kalau dalam bahasa Pak Sekda, bertarung. Ini pelajaran. Pak Sekda harus mentor seluruh sekda-sekda di Jawa Barat. Bagaimana surat dalam 5 menit. Dan terakhir kalau ditanya, Pak Deddy tarang kantor? Tidak pernah kantor. Belum pernah duduk di kursinya namanya Bupati Gubernur. Enggak. Kenapa? Kantor untuk apa zaman sekarang? Karena sudah era digital. Tanda tangan sudah cukup dengan sistem. Periksa surat bisa sambil tidur. Ngapain? Jadi kalau kita hari ini masih sibuk-sibuk kantor, ketinggalin zaman. Kenapa? Keputusan saya balik. Dulu menentukan nasib orang Tasik di Bandung. Dulu menentukan nasib orang Cirebon di Gedung Sate. Dulu menentukan nasib orang Bogor di Gedung Sate. Hari ini tidak. Menentukan nasib orang Bogor harus saya tentukan di Bogor. Menentukan nasib orang Ciamis, saya harus berada di Ciamis. Kenapa? Saya mengambil keputusan di tempat di mana problem itu terjadi, bukan dikira-kira. Ini logikanya dibalik. Ini logikanya dibalik. Karena dibalik, ya sudah, yang kerja mengurus kantor cukup sekda. Karena tugasnya juga juru tulis. Sekda itu juru tulis, Pak. Karena juru tulis di juru tukang nulis. Tentu sekda itu tugasnya juru tulis di juru tukang nulis. Ini yang dibuat pintu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semangat para guru. Sudahlah, saya ampuni seluruh kesalahannya, jangan diulangi lagi. Pajak saja saya ampuni, apalagi dosa kepala sekolah. Tapi nanti kepala dinas pendidikan semuanya bikin surat pernyataan, tidak boleh mengulangi lagi peristiwa itu. Ini dibuat dan kita membuat pendidikan ke depan. Tugas sekarang Dinas Pendidikan Kabupaten, Provinsi segera dikoneksikan anak-anak yang akan masuk SMA ada berapa. Tidak boleh lagi nanti ada orang ngukur
rumah sampai sekolah berapa meter saya nggak mau. Semua anak-anak Jawa Barat harus bisa sekolah dengan baik, negeri swasta, nanti biar pemerintah provinsi yang mengaturnya. Kemudian ijazah yang masih ditahan sudah komitmennya jelas, ijazah diberikan pada orang tua siswanya, maka BPM akan saya keluarkan. Tapi ijazahnya tidak diberikan, maka BPM tidak akan saya keluarkan. Saya tahu yayasan pendidikan ada dua, ada yang murni idealisme, ada yang usaha. Tahu saya, gitu loh. Usaha dan tobatlah yang mengelola pendidikan yang terima double dananya dari mana-mana. Tobat dosa Anda. Bangunan menang sumbangan itu dia, bangku menang sumbangan itu dia, masuk sekolah mahal, iuran setiap bulan mahal, BPMU diterima, dana bos diterima, sumbangan siswa diterima, sumbangan diterima. Anda akan mempertanggungjawabkan seluruh perilaku buruk. Kenapa? Anda korupsi. Pak Sekda, kita audit nanti, karena saya tahu nanti ada numpuk Pak. Bos BPMU, sumbangan orang tua siswa, sumbangan pembangunan, kan banyak orang yang punya konektivitas jabatan, konektivitas politik, akhirnya ke situ semua, sumbangan pemerintah numpuk di situ, tapi iuran gede, uang bangunan gede. Ini terjadi loh Pak, terjadi. Gitu loh. Nah saya ini orang yang hari ini tegas, nggak ada saya begitu. Nih audit saja, audit, jangan sampai apa? Melahirkan ketidakadilan. Ada satu sekolah numpuk duit, numpuknya luar biasa. Ada sekolah lain yang hampir roboh, anak-anaknya miskin. Saya nggak mau. Nah ini yang menjadi kerangka besar kita. Dan kemudian anak-anak harus sprint. Ketidaknaikan kelas bukan hanya nilai akademik. Anak yang melawan pada ibu, pada bapaknya, maka dia tidak boleh naik kelas. Melawan artinya dia melawan pengen motor, dia melawan pengen mobil, dia melawan pengen HP yang bagus, dia melawan pengen baju yang bagus, orang tuanya tidak mampu. Anak ini jangan dinaikkan kelas. Anak yang sekolahnya pakai motornya brom, knalpotnya, telinganya tidak bisa mendengar, tolong pelajaran IPA-nya kasih 4. Kenapa? Karena IPA-nya tidak berjalan. Itu kan gelombang itu mempengaruhi telinga, kan ada jaraknya. Berarti IPA-nya tidak berjalan, kasih 4. Anak yang di sekolahnya jajannya lebih dari 100.000, orang tuanya tidak mampu, misalnya 50.000, 30.000, kasih matematikanya 4. Kenapa? Hitungannya nggak jalan. Gitu. Ini yang menjadi kerangka besar. Kenapa? Sini, 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 sini. Lihat sendiri aja. Ini udah sendiri. Berani. Oh. Bapak, assalamualaikum dulu. Ya, jadi ini yang harus menjadi kerangka kita. Kenapa? Karena kita tidak ingin hebat di teoritis, tapi miskin di praktis. Jadi kita ingin melahirkan orang-orang yang praktis. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Teman-teman dari Dinas Pertanian saya ucapkan terima kasih. Nanti pertanian sinergi dengan pendidikan, peternakan sinergi dengan pendidikan, kelautan sinergi dengan pendidikan, kemudian industri sinergi dengan pendidikan. Semuanya anak-anak sekolah kita tidak lagi menghabiskan waktu. Parah anak sekolah kita ini Pak, kita anak-anak SMA itu udah parah Pak. Di pinggir sawah, ngabuburit tapi bari udun. Ya ini saya memang lihat tiap hari Pak, kan saya pulang ke rumah Pak. Aisyah kenal nih, mana-mana SMA 2. Saya kenal ngabuburit Pak, ngabuburit bari udun. Nah, saya tidak bicara persoalan puasa dan esensi puasa, tuh kan itu. Maksud saya adalah rasa malunya sudah hilang. Rasa malu. Geus teu boga akhirat. Ini penting. Ini penting dan dibalik itu orang tuanya dalam keadaan ekonominya berat. Jadi hari ini banyak anak-anak yang bergaya seperti artis, orang tuanya hidupnya, ekonominya sangat miris. Ini penting. Dan ini saya lagi menghindari akhirnya gap manusia. Anak-anak orang kaya sukses, anak-anak orang miskin gagal. Ini akan menjadi kelas baru, nanti berbahaya. Seberulang-ulang saya ngomong itu, dan harus berubah. Kenapa? Iklimnya berbeda, Pak. Iklimnya sangat berbeda. Dulu anak-anak miskin rajin puasa, rajin kuli, rajin itu, rajin ini, dia sukses. Hari ini anak orang miskin jadi geng motor, harus dirubah. Tidak semua juga, tapi itu kebanyakan. Saya ucapkan terima kasih. Salam untuk semuanya. Pak Bupati bekerja dengan baik.
tinggal masuk ke wilayah pengabdian. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.